Orang yang nyebelin, suka ngebully lagi. Ih, kesel aku. Hah? Suara apaan tuh? Bola basketku mana ya? Jangan-jangan kena driver itu lagi. Oh ya ampun. Ternyata benar kena driver ini. Mas, ya ampun. Masnya nggak apa-apa? Oksigen. Aduh, jangan-jangan. Oksigen. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda. Tinggalkan segala. Oh, sini ya, Mas? Iya. Ya, sebentar, Pak. Totalnya 5.000, Pak. 5.000? Ya, 5.000. Saya nggak ada uangnya ini, Pak. Adanya 100 nih. Waduh, masih banyak kembaliannya, Pak. 95.000. Ambil dah. Siap, saya pergi dulu ya, Pak. Hamsyah, Pak, Hamsyah. Terima kasih. Aduh, mimpi apa aku semalam? Seandainya aku banyak penumpang seperti ini, terus aku dikasih tips seperti ini, bisa umroh mendadak aku, bisa menggapai cita-cita sama istriku. Waduh, asik sekali. Aku juga bisa bangun rumah yang atapnya udah bolong-bolong. Aduh. Terus habis itu aku bisa ganti mobil dan beralih menjadi taksi online, beralih menjadi driver online, driver mobil online. Jadi udah nggak pakai motor lagi. Aduh, bener-bener gila aku hari ini, menghayal terlalu ketinggian. Aduh. Ya tapi nggak apa-apa sih, mimpi itu kan gratis, nggak bayar, nggak kredit, nggak ngangsur, jadi bebas. Yang penting wujudkan aja dengan kerja keras. Semangat untuk diri sendiri, semangat pasti bisa. Go 2030 pasti bisa. Terima kasih ya. Semoga rezeki kamu, rezeki yang memberi, bisa digantikan 10 kali lipat. Jangan-jangan dia malaikat diturunkan dari langit untuk ketemu sama aku. Alhamdulillah, asik. Sering-sering kayak gini, ongkos 5.000, 10.000, dikasih 100.000. Alhamdulillah, dikasih terus. Ya, Ger, yang mangat ya Ger, jangan ngambek. Nanti aku belikan kamu minuman oli yang berkualitas, yang bagus Ger. Aku beli yang top chair pokoknya. Pastikan semua terjaga, pastikan semua terjaga, pastikan semua terjaga. Oh, oh. Pastikan semua terjaga, pastikan semua terjaga, pastikan semua terjaga. Oh, oh. Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu, tak pernah berubah. Aku harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Hari ini aku libur kerja, jadi aku memanfaatkan hari ini untuk berolahraga.
Pokoknya aku harus bisa membuktikan terhadap Fajar kalau aku dengan badan seperti ini bisa berolahraga. Kenapa ya? Setiap aku ketemu sama Fajar, selalu ngejek aku, selalu ngebully aku. Yang badan aku gini lah. Kenapa sih? Sekali aja dia tuh nggak mau diem kalau ketemu aku. Aku yakin nih bentar lagi dia pasti lewat sini. Aku ngerasa kesel banget ya. Udah sok kegantengan. Soalnya nyebelin, suka ngebully lagi. Ih, kesel aku. Hah? Suara apaan tuh? Bolanya kok? Bola basketku mana ya? Hah? Jangan-jangan kena driver itu lagi. Oh ya ampun, gimana nih? Astagfirullahaladzim. Ternyata benar karena driver ini. Mas, ya ampun. Masnya nggak apa-apa? Oksigen. Aduh, jangan-jangan. Oksigen. Hah? Oksigen. Jangan-jangan kepalanya juga bocor lagi. Kenapa ini? Mas, bangun mas. Mas nggak kenapa kan? Aduh. Oh iya. Rudal saya. Aduh. Maaf. Aduh. 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 Mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa mas. Permisi ya mas ya. Oke mas. Biar aku saja. Aduh. Hah? Aduh, ngapain kamu ada di sini? Ya kamu juga ngapain di sini? Aku. Aku barusan ingat ada orang yang ngelemparin aku bola basket pakai ini. Aku tahu. Jangan-jangan kamu yang ngelemparin aku bola basket ya? Ih, jangan asal nuduh. Bisa saja itu dari orang lain. Cari apaan? Orang. Mana orang lain maksud kamu? Hantu. Gak usah ngeles deh. Gak ada lagi cewek yang hobinya suka lempar bola selain kamu. Dari dulu kamu hobinya memang suka lempar bola. Terus kamu sekarang juga pakai baju olahraga. Bener kamu ini kan? Udah ngaku aja, gak usah ngeles. Iya maaf. Tadi mendadak aku lagi mikirin seseorang yang nyebelin banget. Ya, jadi aku refleks untuk ngelempar bola itu. Ternyata tepat sasaran. Maksud kamu aku cowok nyebelin itu? Ya ada orang nyebelin banget. Dia tuh suka maki-maki aku, suka ngejekin aku, yang bilang aku ikan paus lah, dugong lah, gajah lah, beruang kutub. Itu termasuk kamu pembulian, bisa aku tuntut loh. Ya, tapi kamu gak balas dendam kayak gini juga sama aku. Kalau misal aku gagal otak, terus aku lupa sama kamu gimana? Aku juga masih punya tanggungan sama istri aku. Nggak usah lebay deh, kamu tuh cuman jatuh di pinggiran jalan kayak gini, bukan di jalan raya yang besar. Lebay banget sih, lagian kamu juga nggak kenapa-napa kok. Aduh, pinggang aku. Nggak usah lebay, anggap aja itu teguran kecil supaya kamu tuh nggak usah ngejekin aku lagi. Sembarangan kalau ngomong. Memang susah ya kalau debat sama perempuan. Nggak ada menangnya. Menangnya juga salah, kalah ya juga tambah salah. Seandainya kamu tuh cowok, udah aku tantang kamu gelut, udah aku banting kamu, udah aku
remek-remek kamu. Udah aku, kamu. Untung kamu perempuan. Coba aja kalau berani. Mau kemana kamu? Terus aku gimana? Masa bodoh. Diobatin kayak gimana? Aduh, pinggang aku. Aduh. Dasar. Udah enak-enak, aku barusan dapat bonus. Dapat 95.000 gratis lagi, penumpang banyak. Aduh, malah ketemu sama cewek rese kayak gini. Jadi hilang untungnya. Aduh, awas aja kalau ketemu lagi. Untung aku nggak punya istri kayak dia. Sahabatan tapi kayak musuhan. Aduh, kalau misal berpasangan suami istri sama dia, yang ada kayak neraka hidup aku. Aduh, sepedaku nggak apa-apa ya. Aduh, aman. Berhenti di sini aja deh. Di sini kan enak, banyak orang yang order makanan di tempat sebelah. Biasanya mahasiswa-mahasiswi. Coba aku cek dulu, siapa tahu ada yang nyentol. Halo Fajar, gimana kabarnya Fajar? Zuber, kalau misal kamu datang cuman mau menghina aku, udah mending kamu lanjut aja. Aku masih sibuk buat kerja. Fajar, nggak bosan kerja naik ojol terus? Mobil kamu ganti lagi. Ya iyalah Fajar, orang kaya kan bisa ngapain saja, ayo. Fajar, apa mau coba mobil baru nih? Aku tahu mobil kamu baru-baru semua. Cuman aku nggak tahu pekerjaan kamu. Aku takut naik kendaraan nggak berkah kayak gini. Fajar, tidak ada yang tidak berkah kalau Zuber yang punya, ya. Fajar, ku kasih tahu ya. Orang kaya itu naiknya mobil. Iya. Kalau naik motor bukan orang kaya namanya. Selesai ngomongnya. Hah? Kalau kamu udah selesai ngomongnya, mending kamu dilanjut deh. Kenapa? Kamu takut ya? Bukan takut. Aduh, kecepet. Lihat kakiku, kecepet. Nah, itu gayanya pas pacar. Maksudnya, biar tahu rasanya naik mobil seperti apa. Tayo. Aduh. Asate. Aku pergi dulu, Fajar. Yo, tayo. Goodbye. Atuh. Sombong amat jadi orang. Mana mobil gitu aja udah sombongnya selangit. Itu sebenarnya orang kerja apa sih? Kok bisa ya? Setiap hari ganti mobil, setiap jam ganti mobil. Mobilnya baru-baru lagi. Tapi kerjanya nggak jelas. Andai saja aku bisa seperti dia. Tiap hari gonta-ganti mobil. Kok aku malah ngelamun kayak gitu sih? Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Semua sudah ada takarannya. Nggak boleh mengeluh. Yang kelihatan senang, belum tentu memang senang. Kadang ada yang kelihatannya senang, tapi aja pikirannya bisa susah. Yang penting sekarang gimana caranya aku tuh bersyukur. Nggak usah membandingkan hidup aku dengan seseorang. Semua sudah punya jalan masing-masing. Ngapain jar? Kayak orang bener aja. Diam lagi. Bilang aja kalau misal kamu itu mau bilang aku jadi orang gila. Gak usah bilang pakai kayak orang bener aja. Semua orang itu pasti menilai kamu kayak orang gila, Jar. Ya, mana ada di pinggir jalan malamun ya, diam.
Jar, Jar. Aku nggak gila, cuman aku kepikiran aja sama si Zuber yang tiap hari gonta-ganti mobil. Penampilannya juga luar biasa mewah. Kamu aja yang seorang bos, kamu kan seorang bos. Penampilan kamu kayak gembel, bener. Masa kamu nggak sadar penampilan kamu kayak gini sekarang? Kamu nih bos loh. Ya udah. Makan aja. Yuk, jalan, makan. Ini termasuk ngojek kan? Gampang kalau itu, urusan belakang, Jar. Biasa aja. Makan di mana nih? Biasa. Warung Bu Siti. Hah? Bu Siti? Bu Siti? Iya, bukan Bu Maryam itu, Jar. Ya. Nggak gratis nih ya? Yoi, gampang Beda. belakangan. Sekarang kerja nih aku. Oke, siap. Capek banget habis kerja. Jatuh lagi. Selamat. Aduh. Apa ya tadi? Oh, nabrak apa lagi aku ya? Tadi pagi udah jatuh, masa sekarang mau jatuh lagi? Aduh. Ih, nggak usah lebay. Ini aku, Novi, bukan begal. Pikir hantu. Kamu sengaja mau bunuh aku? Tadi pagi udah lempar aku pakai bola, sekarang gelindingin bola di depan motor aku. Gak lihat aku tadi banting setir seperti apa? Untung aja aku ada pelatihan di Mandalika. Untung aja aku pernah menjadi pembalap nasional. Kalau enggak, sudah nyusruk aku. Heh, justru kamu yang salah. Kamu juga ngapain juga jalan di tempat ini? Ini tuh biasanya tempat orang berolahraga. Oh, kenapa ya? Setiap aku mau bermain, berolahraga selalu munculnya kamu. Atau jangan-jangan kamu ngintipin aku ya sengaja ya? Inget Fajar, kamu tuh udah punya Mufli, kamu tuh udah punya istri. Jadi so jangan tebar pesona. Lagian aku juga bakalan tergoda sama kamu. Kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Senak jidat kamu ngomong kayak gak ada remnya aja. Yang mau menggoda tuh siapa? Aku juga sadar diri. Aku nih mau pulang capek, malah ketemu sama kucing Anggora lagi. Ngeselin banget jadi orang. Kamu sudah minum obat belum? Makanya kalau olahraga tuh jangan seharian. Karena kamu olahraga dari pagi sampai sore hari kayak gini udah menjelang asar, kongslet deh. Terlalu fokus olahraga, terlalu diforsir. Seandainya ya, di dunia ini cuma ada 2 orang antara aku dan kamu, gak mungkin aku menikahi kamu. Ih, aku juga. Aku lebih baik jalan kaki sampai ke ujung dunia daripada harus boncengan naik motor sama kamu. Aduh. Gitu aja cemen. Dasar kucing Anggora, nggak di mana-mana, hidupnya bikin sial aja. Untung rem aku Brembo barusan, langsung pakem, langsung berhenti nih motor. Masa bola gelinding kayak gitu, bener-bener mau mencelakai orang dia. Dendamnya nggak habis-habis. Padahal kan aku mau memberikan dia kata-kata. Kucing Anggora, anak gajah, anak harimau, anak kerbau. Biar dia tuh termotivasi, biar badannya nggak gitu-gitu terus. Biar hidup sehat lah. Masa malah marah terus, gak dendam. Sahabatan apaan macam kayak musuhan kayak gini. Sayang, aku bawa makanan kesukaan kamu sini. Kita makan bareng-bareng. Sini sayang. Sayang. Iya. Sebelum dimakan, aku boleh tanya nggak? Kok barusan ada mobil Zuber ngapain di sini? Oh, Zuber. Mas Zuber
lagi nawarin pekerjaan buat aku. Jadi ya kayaknya sih aku mau terima ya pekerjaan itu. Apa maksudnya? Maksudnya gimana sayang? Ya dia nawarin pekerjaan ke aku dan aku kayaknya sih mau nerima karena dilihat penghasilan kamu juga kurang gitu untuk memenuhi kebutuhan kita. Sayang, kamu kan tahu Zubair itu seperti apa orangnya. Dia nggak jelas juga pekerjaannya, tiap hari gonta-ganti mobil. Aku nggak rela, aku nggak ikhlas kamu kerja sama dia. Aku bantuin kamu cari pekerjaan yang lain deh. Tapi sebelumnya aku minta maaf, aku sadar diri aku nggak bisa membahagiakan kamu, aku nggak bisa membuat hidup kamu lebih layak. Tapi aku sekarang masih tetap berusaha sayang. Kamu coba pikir-pikir lagi deh, nyari kerjaan sekarang tuh susah. Terus aku mau nolak kerjaan yang udah ada di depan mata gitu aja? Kan enggak juga. Kamu gimana sih? Kamu aja ngehidupin kita tuh masih kurang, Mas. Aku beli baju-baju yang aku pengen pun masih belum tercapai. Jelas aku terima dong tawaran dari Mas Zubair. Tapi sayang, Apalagi? oke, nggak apa-apa kalau misalnya kamu mau kerja dan segala macam. Tapi setidaknya ketika aku kerja, kamu nggak boleh menerima tamu laki-laki lain selain aku. Kalau ada aku nggak apa-apa. Ya terus, kamu nuduh aku selingkuh? Kamu tolong pikir ya, kamu kerja aja itu masih kurang buat kita. Buat kita makan yang enak pun kayak masih belum bisa sayang. Kamu mikir dong jadi orang. Gimana sih? Sayang, makanannya. Ya ampun. Enak juga ya? Olahraga diganti tongkat. Biasanya aku olahraga pakai bola basket, sekarang aku mau peregangan pakai tongkat aja. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya Novi ini selalu olahraga di tempat ini. Tapi mana ya? Biasanya kalau weekend, entah di lapangan yang sebelumnya, yang di hari kemarin atau di sini. Lah ini dia. Aku juga bingung. Kenapa ya sekarang dia rajin banget olahraga? Apa ya tujuannya si Novi? Oh, aku tahu. Pasti dia pengen punya badan yang kayak artis-artis. Makanya dia rajin olahraga banget. Waduh. Ngapain dia main tongkat segala? Kemarin latihan basket. Sekarang tongkat. Apa nggak salah lihat aku ya? Aduh, astagfirullahaladzim. Aku pikir kosong di sini, nggak ada makhluk. Untung tepat pada waktunya. Kamu kalau mau ngamuk, lihat-lihat dulu. Siapa juga yang mau ngamuk nih? Aku lagi berolahraga. Kamu tahu nggak? Aku tuh sekarang lagi olahraga diselingi dengan tongkat ini.
ternyata capek juga ya olahraga pakai tongkat itu dibandingkan dengan aku main bola basket. Terus ya Fajar, sekarang aku tuh juga rajin olahraga biar aku tuh nggak dikatain pesut, dugong, ikan hiu, ikan lele, kayak gitu. Karena aku udah capek dengan ejekan kamu. Aduh. Ngapain kamu? Ada yang nggak beres nih. Mending geser. Mau duduk. Ya elah, disuruh geser malah duduk bawah. Nggak seru nih, ngambeknya kayak bocah. Aku lagi tengkar sama Mufli. Giliran ada masalah aja baru datang curhat. Emang kamu kenapa sama si Mufli, sama istri kamu? Kurang setoran? Atau cemburu orang kamu sahabatan sama aku? Hah? Salah semua. Lebih tepatnya ini permasalahan tentang ekonomi. Aku bingung sama istri aku. Dia itu mau kerja sama si Zuber. Hah? Zuber lelaki yang sok kaya itu, yang mobilnya sering gonta-ganti? Iya, dia aja nggak jelas kerja apaan. Sekarang istri aku mau kerja sama dia, mau cari peluang kerja tambahan katanya. Cuman aku nggak setuju. Ya ujung-ujungnya larinya pembahasan bukan musyawarah malah tengkar. Aku juga bingung. Carikan aku solusi dong. Mungkin kamu punya loker kek atau punya tempat kerjaan sampingan. Bantuin aku dong. Mungkin di kantor aku ada. Cuman banyak juga sih persyaratannya. Tapi tenang aja, kamu sebagai sahabat aku, pasti aku akan usahain kok. Kemarin juga aku kelihatan si Zuber tiba-tiba dari rumah aja. Pas ketahuan aku dia udah bercakap sama si Mufli. Aku kerja, Mufli di belakang juga ikut kerja. Tapi aku punya ide. Aku tahu idenya. Selamat siang Mufli. Waduh, makin cantik aja. Sering berpergian. Aku kasih tahu ya sama kamu. Kamu sebagai perempuan jangan suka deket-deket sama suami orang. Kenapa kamu cemburu? Nov, kamu tuh yang bener aja ya, Nov ya. Aku tahu kamu temenan sama Fajar, cuma kamu setidaknya ngertiin perasaan perempuan lah ya. Aku tahu kamu tuh masih belum menikah ya, jadi ya aku bisa bilang kamu tuh nggak ngerti ya soal kayak begituan ya, soal rumah tangga orang tuh. Mufli tenang aja, aku sama Fajar tuh udah sahabatan dari kecil. Bahkan sebelum kenal sama kamu, aku sama Fajar emang udah sahabatan. Halah, sahabatan tuh cuma modus, Novi. Kamu bilang aja tuh kamu ada perasaan kan sama Fajar. Zaman sekarang perempuan sama laki-laki nggak mungkin nggak ada perasaan di hatinya tuh, nggak mungkin. Atau jangan-jangan kamu ada niatan buat ngerebut Fajar ya? Astagfirullahaladzim. Bentar Novi, kamu itu ya, aku kasih tahu, kamu tuh jangan suka gangguin Fajar. Karena Fajar setiap ngojol pendapatannya selalu kurang. Karena apa? Karena dia aja ngobrol terus sama kamu, Novi. Ya ampun Mufli, seharusnya kamu jadi istri yang mensupport suami, mendukung Fajar, bukan malah ingin bekerja juga. Kamu kok tahu sih? Fajar cerita ya sama kamu? Fajar curhat sama kamu? Kamu tuh perempuan, Novi. Ingat, aku udah bilang berkali-kali kamu harus ngertiin perasaannya perempuan. Aku tuh sebagai istrinya Fajar tuh nggak terima kalau misal dia tuh curhat sama perempuan lain, apalagi sama kamu. Kamu mikir, kamu tuh please lah, kamu tuh nggak usah ngurusin kehidupan rumah tangga orang. Malu tahu nggak jadi perempuan?
Abe, ngelirik saja sudah pasti tergoda. Begitu harusnya Mufli, berpenampilan pakai jas, aduh, pakai tas cantik begini, tayo. Nah, kalau begini, siapa yang tidak tergoda, tayo? Hahaha, cantik, masuk, ayo masuk. Abah, lupa, abah. Masuk Mufli. Atau toto. Ceratin nih. Aduh. Kamu hati-hati ya sayang di kotanya orang. Kamu berapa hari di sana? Aku sebulan, kalau nggak bisa lebih. Oh iya, dari sekian lama aku kerja di sini, Iya? tumben, baru sekarang kamu pegang tangan aku. Kayaknya Iya. kamu cukup senang kalau aku keluar kota. Aku bukan gitu sayang, kan kamu mau kerja, mau tanggung jawab dengan kehidupan kita. Ya aku turut senang dong, aku turut support suami aku tentunya. Ya kan? Aku cuman pesan sama kamu, aku titip satu hal. Kamu jaga kepercayaan aku ya. Aman sayang, aku pasti jaga kepercayaan kamu dan tidak akan mengkhianati. Kalau begitu, aku berangkat dulu ya. Aku usahakan paling cepat aku akan balik. Kalau misal kamu mau lama di situ masih belum selesai pekerjaannya, aku nggak apa-apa sayang. Nanti kita yang penting saling menghubungi satu sama lain ya. Kamu baik-baik ya di kotanya orang. Semua ini aku lakukan karena aku juga sudah berjanji sama kamu ingin memperbaiki semua ekonomi keluarga kita. Jadi aku harap kamu juga tolong berubah ya. Jangan kayak sayang. seperti kemarin lagi. Iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya udah pergi. Jadi di sini aku bisa bebas semaunya aku mau ngapain aja. Gimana kalau misal aku ngundang Mas Zuber aja ya ke sini? Kan suami aku juga nggak ada toh. Jadi aku bebas mau melakukan segala hal apapun. Entah itu selingkuh, shopping bareng, keluar bareng. Kan udah nggak ada yang ngatur. Pacar. Kamu dari tadi nunggu di sini? Mana rencananya? Aman, semuanya berjalan dengan lancar. Kamu kok bawa tongkat segala? Kamu mau pukulin orang, mau pukulin Zuber? Kayak orang porno aja deh. Apa kamu yakin ini jalan yang kamu tempuh? Aku sudah nggak punya pilihan lain. Daripada aku harus hidup dengan kebimbangan, daripada aku harus hidup dengan pikiran tidak jelas, lebih baik aku tempuh aja. Halo Pak Fajar. Halo, Pari. Semua sesuai rencana Pak. Teruskan saja Pak. Abe. Dek sayang. Dek, Mas, senang sekali. iyalah kan Mas Fajar udah pergi. Sudah Jadi berangkat. jadi kita udah bebas mau berdua di sini. Jadi kan kayak nggak ada yang ngatur gitu loh, Mas. Tak iya, Dek. Saya pengen cepet-cepet nikah. Pengen cepet-cepet melamar.
pengen cepet-cepet u. Mas nih sabar dulu. Aku masih mau ngurusin surat gugatan cerai sama Mas Fajar. Aduh, pulang nang Madura sama Zuber. Iya dong. Oke. Aku juga yang mau sama Fajar kan kayak dia miskin gitu loh. Mobil aja nggak punya. Motor aja cuma satu. Boro-boro dia punya mobil. Daripada Mas Zuber kan Mas Zuber udah kayak wah keren banget. Nah iya dek. Kenapa kalau saya nggak disuruh duduk? Oh duduk Mas duduk. Nah Sini duduk. gitu ngobrol dulu asik. Iya. Santai. Nah dek. Iya. 3 bulan setengah ditambah 2 hari. Zuber menunggu dengan sabar. Ya udah sih, mau gimana lagi Mas? Kan aku masih belum ngurusin surat perceraian itunya. Sampai kapan? Pasti jadi Mas, ntar aku cerai kok sama si Mas Fajar itu. Dia kan juga miskin, aku mana mau. Dek, aku kasih tahu ya Dek ya. Kalau menceraikan laki-laki itu tidak usah basa-basi. Tidak usah ngomong dan ini dan itu dan panjang dan lebar. Itu seperti kali kubus, kali lebar, persegi panjang. Nah itu tidak boleh. Langsung pada titik poin dan tertentunya. Iya Mas, pasti aku ceraikan, tapi tunggu dulu. Nanti? Kan masih belum toh. Iya dong. Nanti kalau dia datang, tidak usah basa-basi. Langsung serobot saja bilang, Mas sampai di sini saja. Begitu. Iya, pasti aku ceraikan. Soalnya sudah menunggu lama, ini tidak sabar pingin AU gitu. Iya. Emangnya kamu tidak pengen itu AIU? Diam di tempat. Kalian diam di tempat ya. Kan udah tahu diri nih ya. Ini tuh udah punya suami. Udah suka penipu juga, ganjen sama istri orang. Diam. Sayang, Mas, padahal di sisi lain ada suami kamu yang berjuang di kota orang, ingin merubah nasib ekonomi keluarganya, ingin berjuang, ingin menafkahi kamu, ingin membahagiakan kamu dan ingin memberikan kehidupan yang layak buat kamu. Tapi ternyata tunggu dulu, itu tunggu dulu. diam, saya bilang. Salah. Diam, saya bilang. Memang masalah perselingkuhan kamu memang tidak bisa saya bawa ke ranah hukum. Tapi masalah kendaraan kamu bisa saya bawa ke ranah hukum. Iya, Pak Ari. Iya, Pak Ari. Mobil sudah di depan saya. Oh ya, kenalkan. Pak Ari ini adalah bawahan saya. Pak Ari juga yang memiliki mobil ini. Dan mobil ini adalah milik saya. Ini mobil rental. Dan kamu punya banyak hutang sekali di rental, Pak Ari. Betul, Pak Ari? Oke, saya loudspeaker, Pak Ari. Biar Pak Ari yang menjelaskan siapa saya sebenarnya. Zuber, Pak Fajar itu adalah pemilik rental. Dengar kalian semua. Sekarang. Dan saya dengar kamu selingkuh dengan istri Pak Fajar. Ampian dan Zuber tahu diri. Oh ya, Pak Ari, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Betul, Mufli. Sebetulnya aku bukan seorang ojol. Aku memang bos pengusaha mobil rental. Karena aku ingin tahu kemana saja perginya mobil rental aku langsung terjun ke lapangan. Aku pura-pura lupa dengan jati diriku, agar aku bisa mudah melihat pergerakan semua mobil-mobil aku. Mas, tapi aku nggak bermaksud, Mas. Aku minta maaf. Mufli, masih berani-beraninya kamu sentuh istri aku.
setelah ada aku di sini. Oke, memang kamu sekarang akan aku jadikan mantan istri. Tapi aku beli rumah ini pakai uang aku. Mufli, kamu harus tahu apa yang kamu harus lakukan sekarang. Dan buat kamu, jangan sekali-kali kamu melangkahkan kaki di sini. Tunggu pihak berwajib datang ke rumah kamu. Saya kasih waktu kamu kabur 1 kali 12 jam. Setelah itu urusan kamu sama saya sampai selesai. Pergi. Wajah seperti bison seperti ini yang mau jadi selingkuhan kamu. Sudah pergi sana. Cuman modal seperti itu kamu mau, Mufli? Aku minta maaf, Mas. Aku nggak bermaksud kayak gitu. Maaf sudah terlambat, Mufli. Kamu sudah berkali-kali mencampakkan aku. Kamu sudah berkali-kali tidak percaya dengan aku. Kamu sudah berkali-kali berkhianat sama aku. Ya sudah, aku kasih kamu jalan buat kamu pergi dari sini. Silahkan. Kasih aku kesempatan buat menenangkan diri aku. Tunggu surat cerai dari aku, Mufli. Tapi kamu nggak bisa perbaikin pernikahan kita lagi. Kamu lihat kaca mobil ini. Kamu lempar pakai batu. Pecah bukan? Kamu rangkai kacanya. Bisa apa enggak? Nggak bisa. Apa yang harus cari solusi? Apa yang akan terjadi? Aku harus cari kaca baru lagi untuk menutupi mobil aku. Kaca yang lama sudah retak. Jadi kaca tidak bisa diperbaiki. Aku minta maaf, Mas. Kenapa kamu gak cerita sama aku kalau kamu ternyata adalah seorang bos? Status gak lucu tahu. Tau gitu kan kamu gak minta bantuan aku untuk mengungkap semua perselingkuhan ini. Karena kamu orang kaya juga bisa bayar orang. Giliran aku juga gak dibayar. Kamu minta berapa? Gila nih ya. Novi, aku mau kamu menjadi penjaga hati aku. Apaan nih orang? Kalau tongkat ini bisa menjaga diri aku dari mara bahaya, begitupun juga dengan hati. Aku butuh perlindungan hati, butuh yang bisa menjaga hati aku agar tidak terluka 2 kali. Betul begitu, Novi. Jadi bukan cuma badan yang butuh penjagaan perlindungan diri, tapi hati juga butuh. Gak usah bertele-tele deh. Otak aku tuh gak nyampe kalau kamu ketika ngomong puisi. So romantis banget dia jadi orang. Langsung aja pada intinya. Aku mau kamu menjadi pengganti Mufli dalam kehidupan aku. Karena seorang raja tidak akan jadi raja kalau tidak ada seorang permaisuri. Aku lupa. Hari ini aku olahraga sama teman aku. Duluan ya, Jar. Iya, Novi. Aku juga mau olahraga, Novi. Tunggu aku ya. Aku bawa bola basket buat kamu. Mentari tak menyinari